Upload dia. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haze Family Australia. Kali ini saya mau house tour. Tapi house tour kali ini saya tidak sekaligus satu rumah. Saya akan mulai dengan dapur terlebih dahulu. Nah, seperti kalian lihat, ini background saya adalah dapur saya yang habis dibersihkan. Oke, sekarang kita lihat ya, ada apa aja sih di dapur. Ada apa aja sih di dapur perumahan farmhouse kayak punya saya ini. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita langsung lihat aja ada apa aja sih di dapur perumahan farmhouse seperti punya saya ini. Nah, ini adalah penampakan dapur saya. Di sini ada barang wajib, yaitu kulkas, dan kulkas itu minimal harus 2 pintu karena di atas itu untuk freezer dan di bawah untuk kulkas biasa. Kalau freezernya itu gabung dengan kulkasnya kayak yang sering ada di Indonesia itu, kulkas-kulkas 1 pintu dengan freezer yang menjadi 1 itu nanti pembekuannya tidak maksimal. Jadi kita memilih untuk memakai kulkas yang 2 pintu seperti ini supaya pendinginan freezernya lebih maksimal dan tidak membuat makanan itu cepat busuk. Lanjut lagi, kita menuju kompor. Nah, di sini ini kebetulan kesukaannya mertua, kompor yang banyak tungkunya. Nah, ini ada 5 tungku, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini pengaturnya, tombol pengaturnya ini ada di sini. Ini bukan tombol sih ya, sebenarnya kayak puteran gitu. Dan ini kayak gini. Nah, dia akan nyala seperti itu. Sama aja kayak yang ada di Indonesia. Ada sih beberapa orang yang pakai kompor listrik, tapi saya tidak pakai kompor listrik karena biaya electricity bill-nya nanti membengkak kalau kita pakai kompor listrik. Lalu berikutnya yang barang wajib ada di dapur orang Australia atau rumah Western itu adalah ini, egg house. Sebenarnya di Indonesia mulai ada juga. Jadi egg house ini ada lampunya, guys. Nah, tuh dibuka gini, dia akan menyerap gas atau uap yang kita hasilkan dari waktu kita masak. Nah, ditutup dia akan mati. Kompor, guys. Barang yang wajib ada itu adalah egg house. Jadi egg house ini dia menyerap kayak uap yang dihasilkan dari saat kita memasak. Jadi misalnya kita masak gosong atau kita masak goreng-gorengan itu, atau enggak kita masak bumbu-bumbu yang menyengat di hidung. Nah, itu uapnya dia langsung naik ke sini, guys. Jadi ini menyalakannya cukup gampang. Tinggal ditarik. Lampunya akan nyala dan egg house-nya akan nyala. Dan dia akan menyerap seluruh uap dari yang berasal dari kompor ini. Kenapa kita harus punya ini? Karena di rumah ini ada fire detector. Nah, fire detector itu ada di sini. Ada juga ini fire detector. Jadi fire detector itu dia akan mendeteksi uap yang berlebihan saat kita masak. Jadi misalnya terjadi kebakaran dan uapnya terdetek sama fire detector, dia akan otomatis menghubungi pemadam kebakaran gitu, dan air akan keluar dari situ, jadi otomatis akan mencegah kebakaran gitu. Terus berikutnya setelah egg house ada oven, guys. Nah, oven di sini kebetulan ini ovennya itu yang oven biasa, jadi dia tidak ada fungsi untuk pemanas atas atau pemanas bawah. Cukup seperti ini aja, dan ini fungsinya hanya untuk memasak makanan karena orang bule itu sering masak makanan yang di oven. Jadi kayak roasted chicken, roasted lamb, terus apalagi ya, roasted potato kayak gitu, mereka sering pakai oven. Jadi ini fungsinya bukan untuk bikin roti yang ribet-ribet kayak gitu. Bisa untuk bikin roti, tapi tidak untuk roti yang harus dipanaskan bagian bawah, harus dipanaskan bagian atas kayak gitu. Enggak. Jadi ini yang umum. Terus berikutnya guys,
yang wajib ada itu adalah microwave. Nah, microwave ini wajib banget ada untuk rumah western. Terus berikutnya guys, yang wajib ada adalah kettle. Jadi electric kettle ini digunakan orang-orang bule untuk kalau pagi dia bikin kopi atau bikin hot chocolate, dia pakai ini, atau bikin teh. Airnya itu tidak kalau mereka memanaskan air, dia tidak menggunakan kompor, tapi dia menggunakan kettle ini. Ini mereka nyebutnya kettle, jadi kayak pemanas listrik gitu. Kalau ada juga beberapa orang yang memakai kompor untuk memanaskan air, tapi nggak banyak sih ya. Seringnya dia pakai ini, jadi menggunakan daya listrik. Nah, ini yang lagi happening sekarang ini adalah apa namanya? Air fryer. Jadi goreng tanpa minyak guys. Ini saya suka sekali, tapi ya kadang-kadang rasanya kurang nikmat ya kalau nggak pakai minyak. Jadi saya lebih suka yang pakai minyak, tapi untuk hal-hal yang urgent gitu kayak nuggets gitu saya goreng pakai ini. Terus berikutnya sink. Nah, sink ini kalau kita biasanya nyebutnya wastafel guys. Jadi ini harus ada dua apa namanya ini? Dua sink. Yang ini untuk mencuci. Biasanya orang bule itu mencucinya piring itu caranya dia taruh air panas di sini, dan kerannya ini biasanya ada air panas dan air dinginnya guys. Jadi sudah otomatis tersalurkan air panas dan air dingin, sudah wajib. Dan orang bule itu kalau nyuci piring, air panas ditaruh di sini, kan ini bisa ditutup seperti ini. Lalu mereka taruh air panas, lalu mereka taruh sabun. Nah, seperti ini guys. Mereka taruh air sabun kayak gini. Lalu setelah itu mereka taruh si barang yang akan dicuci ini, didiamkan dulu selama beberapa menit, baru mereka cuci piring. Baru mereka bilas kayak gini guys. Lalu mereka taruh sini. Yang lebih amazingnya lagi, kadang-kadang ada orang bule yang tidak dibilas lagi. Jadi setelah disabun kayak gini ya udah mereka langsung taruh di apa namanya ini? Pangkringan. Masa pangkringan sih? Kayak pengering ini, peniris ya, peniris. Ditaruh di peniris kayak gini. Jadi tanpa dibilas ulang. Tapi kalau saya harus dibilas ulang. Jadi di sini saya setelah nyuci, saya kasih sabun lalu saya bilas, baru saya taruh di sini. Jadi tidak afdol guys kalau tidak dibasuh dengan air, dan itu hanya bule yang melakukan itu. Maksudnya yang tidak dibilas air itu adalah bule. Kalau saya masih Indonesia dan saya membilasnya. Berikutnya guys, karena saya orang Asia, saya punya rice cooker ya. Ini rice cooker saya. Orang bule jarang yang punya rice cooker karena mereka bukan rice eater. Jadi mereka lebih suka makan potato atau kentang. Jadi mereka tidak familiar dengan rice cooker. Mereka tahu rice cooker itu apa, tapi mereka tidak bisa menggunakannya karena bagi mereka nasi itu menjijikkan. Kenapa? Karena mereka itu taunya nasi itu nasi basmati. Jadi mereka kurang aware dengan perbedaan nasi. Ada nasi jasmine rice, ada nasi basmati. Mereka nggak tahu kalau jasmine rice itu lebih enak daripada basmati. Itu kalau saya makannya jasmine rice bukan basmati. Nah, ini ada mixer. Ini saya gunakan untuk bikin roti. Terus apa sayang? Mau Mimi pakai itu? Ya. Pakai air ya? Ya. Oke. Dah, thank you. Iya. Terus lanjut lagi ya guys ya. Lanjut lagi di sini, di bawah-bawah sini nih ada lemari guys. Ini untuk menyimpan bumbu-bumbu. Ini kalau ini tong sampah ya guys. Ini untuk sampah, ini untuk penyimpanan perabot. Ini di bawah sink ini biasanya saya taruh tong sampah juga. Tapi sampahnya ini langsung dipisah guys. Jadi ini untuk sampah organik saya taruh sini. Nah, untuk sampah yang plastik-plastik, bungkus-bungkus, kertas-kertas saya taruh sini. Jadi kita harus otomatis memisahkan sampah itu kalau kita nggak mau bermasalah dengan tukang sampah. Jadi nanti setiap hari Rabu pagi ada tukang sampah yang ngambil di bagian luar sana,
bagian luar di jalan sana ada yang ngambil. Jadi sampah itu sudah saya taruh di luar, yang sampah yang sudah dipisah langsung itu saya taruh di luar sana, nanti mereka ngambil. Kalau mereka tahu ada sampah yang tidak semestinya ada di tong itu, misalnya sampah organik saya campur sama plastik, mereka tahu, nanti mereka bakal kasih hukuman sama kita. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada lemari, dan di sini nih saya gunakan untuk lemari pantry. Jadi menyimpan bahan-bahan makanan kayak bumbu-bumbu gitu. Lalu ini untuk menyimpan piring-piring dan panci-panci. Ini juga untuk menyimpan alat-alat pembuatan kue. Dan ini ada beberapa drawer. Nah, di sini paling atas itu adalah tempat untuk menyimpan alat-alat cutlery kayak sendok makan, garpu, pisau, kayak gitu-gitu. Berikutnya untuk menyimpan alat-alat masak. Lalu yang berikutnya saya pakai untuk menyimpan kayak wrapping, aluminium foil, plastic wrap, terus ziplock bag, terus sama lap saya taruh di sini. Terus di sini tempat untuk simpan plastik. Nah, sekian dapur simple saya ini untuk masak sehari-hari. Dan kita akan lanjut lagi ke laundry. Yuk, kita lanjut ke laundry. Nah, laundry ini ada di dekat pintu masuk, guys. Pintu keluar belakang. Nah, ini di sini pintu keluar belakang. Di luar sini ada jemuran. Nah, ini jemuran saya. Biasanya saya pakai saat musim sudah mulai menghangat. Karena ini saat ini lagi musim dingin, jadi saya lebih banyak pakai dryer. Oke, saya mulai ya. Jadi, laundry di rumah saya ini pertama ada wastafel lagi. Jadi ini untuk membilas atau misalnya ada bekas pipis anak atau kotoran apa yang nggak bisa langsung masuk ke mesin cuci, saya bilas dulu di sini, baru saya masukkan ke mesin cuci. Nah, ini tampak ada dua mesin. Ini yang bawah ini mesin cuci, yang atas ini adalah dryer. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dryer itu dipakai saat musim dingin. Jadi saat cucian itu susah kering, saya pakai dryer. Kalau cucian itu gampang kering, saya pakai pengering. Saya pakai ini clothesline. Apa sih namanya? Saya lupa bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa saya tahu memean. Ya pokoknya saya pakai itu gitu. Terus berikutnya di sini ada tempat seperti gudang kecil untuk menyimpan sapu dan teman-temannya, alat pel. Terus di sini juga ada baju-bajunya suami yang dipakai untuk nukang. Jadi dia kadang-kadang bantu farm bapaknya. Karena kita tinggal di farm, jadi kadang-kadang dia bantu farming bapaknya, bantu kerjaan bapaknya. Dia pakai baju di sini, dia nggak mau bajunya dicuci sering-sering. Jadi dia taruh sini. Terus di atas itu ada bahan-bahan kimia untuk membersihkan kamar mandi, untuk bersihin dapur, kayak gitu dia simpen di atas. Ada juga batu baterai dia simpen di sini karena takut kalau dijangkau anak-anak, karena bahaya sekali batu baterai itu. Oke. Ini keseluruhan kitchen saya. Ini keseluruhan laundry saya. Kitchen dan ruang laundry saya. Dan next time saya bakal bahas tentang lounge room sama dining room. Oke, see you next time. Bye.